Materi TIU bukan hanya soal mahir hitung-menghitung angka atau operasi bilangan, tapi soal seberapa cepat logika kamu mengerjakan materi yang berkaitan dengan verbal, dan itu tentu membutuhkan pemahaman yang mendalam. Selamat datang kembali di channel Coach Riz. Kali ini Coach akan membahas salah satu materi TIU verbal berjudul silogisme. Sekaligus Coach akan menjelaskan 3 bentuk soal silogisme yang selalu keluar setiap tahun dalam TIU SKD CPNS maupun kedinasan. Tentu dengan penjelasan yang mudah dimengerti. Nah, tanpa basa-basi, teman-teman silahkan ambil alat tulis kalian dan mari kita belajar bersama Coach Riz, teman belajar SKD yang paling asik. Nah, teman-teman sekalian, mengawali pembahasan kita pada kali ini, Coach akan memberikan pengertian dasar mengenai silogisme. Jadi silogisme itu adalah proses penarikan kesimpulan dari 2 atau lebih premis, teman-teman. Jadi untuk soal-soal yang berkaitan dengan silogisme, kita tugasnya adalah mencari apa itu kesimpulan ya, berdasarkan premis yang diberikan. Nah, biasanya soal-soal dasar yang keluar pada SKD TIU ya itu terdiri atas 3 ya. Yang pertama itu adalah modus ponens, kemudian modus tollens dan silogisme. Ya, baik modus ponens, tollens maupun silogisme itu terdiri dari 2 premis ya. Premis 1 di mana itu merupakan sebuah pernyataan ya berupa implikasi sebab akibat. Kemudian premis 2 itu berupa pernyataan atau fakta. Ya, tinggal kita mengaitkan hubungan antara premis 1 dengan premis 2 dan kemudian kita mencari apa konklusinya atau apa kesimpulan dari hubungan premis 1 dan premis 2 ya. Nanti kita akan bahas selengkapnya setiap modus supaya teman-teman mengerti. Nah, kita masuk di yang pertama ya, pembahasan yang pertama mengenai modus ponens. Jadi modus ponens ini memiliki rumus ya. Rumusnya adalah P1 ya, ini premis 1 itu adalah jika P maka Q ya. Premis 2 itu rumusnya adalah P, kemudian konklusi atau kesimpulannya adalah Q. Nah, supaya jelas sekarang Coach akan menjelaskan dengan memberikan contoh ya. Contohnya begini, di sini premis 1, jika hari hujan, nah ini adalah P teman-teman ya. Ini adalah P, maka saya bawa payung. Nah, jadi maka saya bawa payung ini adalah Q. Nah, di premis 2, hari ini hujan. Hari ini hujan berarti ini adalah P. Ya kan? Jadi dia sama seperti rumus modus ponens sehingga konklusinya adalah Q, ya. Konklusinya adalah Q. Ya, artinya apa? Artinya hari ini hujan ya, karena premis 2 hari ini hujan, maka konklusi atau kesimpulannya adalah saya bawa payung. Ya, ini adalah bentuk modus ponens teman-teman. Oke, nah sekarang kita lanjut yang namanya modus tollens. Nah, modus tollens ini juga mempunyai rumus ya. Premis 1 sama jika P maka Q ya. Kemudian premis 2 di sini adalah negasi atau ingkaran ya. Ini tanda negasi atau ingkaran, artinya berkebalikan ya dari pernyataan. Nah, untuk konklusi atau kesimpulannya itu adalah negasi P ya. Jadi ketika premis 2 itu negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P ya. Contoh ya, contoh premis 1, jika hari ini hujan ya, ini adalah P, maka saya bawa payung. Oke, ini adalah Q ya. Contohnya Coach berikan sama seperti modus ponens ya teman-teman supaya lebih paham. Nah, di premis 2 di sini menyebutkan bahwa saya tidak bawa payung. Oke, ini berarti ada negasi, berlawanan ya, berlawanan, negasi Q. Nah, karena rumusnya itu seperti ini, maka konklusinya itu harus negasi P atau berlawanan dengan pernyataan P. Artinya kesimpulannya adalah hari ini tidak hujan ya. Oke. Baik, sekarang kita lanjut pada modus yang terakhir, yaitu modus silogisme. Nah, untuk modus silogisme itu dia mempunyai rumus sebagai berikut ya. Jika P maka Q
ya, itu premis 1. Premis 2 ini ada bentuknya ada sedikit berbeda ya. Di sini jika Q maka R. Nah, maka kesimpulannya adalah Q ini sama-sama hilang. Konklusinya atau kesimpulannya adalah jika P maka R ya. Jadi yang diambil adalah pernyataan pertama di premis 1 dan pernyataan akhir di premis 2 ya. Jadi kesimpulannya adalah jika P maka R. Contoh, kita masih pakai model contoh yang kita gunakan ya, yaitu berkaitan antara hujan dan payung. Premis 1 di sini menyebutkan jika hari ini hujan P ya, saya bawa payung Q. Nah, untuk premis 2, jika saya bawa payung, berarti ini Q, saya tidak basah, ini R. Nah, sebagaimana di rumus modus silogisme di mana Q dan Q ini tereliminasi, kesimpulannya adalah P dan R ya. Ya, sehingga jawabannya adalah jika hari ini hujan, saya tidak basah. Oke, nah supaya adik lebih mengerti, kita akan lanjut ke latihan soal ya teman-teman, untuk mempertajam pemahaman kita mengenai modus ponens, tollens, dan silogisme. Oke teman-teman, sekarang kita langsung lanjut ke latihan soal ya teman-teman. Nah, untuk soal nomor 1 ya, di sini premis 1 disebutkan jika seseorang menderita flu, ini P, maka suhu tubuhnya meningkat. Oke, ini Q. Robi tidak menderita flu. Oke, berarti ini negasi ya, berlawanan dengan P ya, artinya negasi P. Nah teman-teman, untuk rumusan dalam rumus ponens itu kan rumusannya adalah jika P maka Q. Di sini adalah jika P, konklusinya adalah Q kan. Nah ini ponens. Kalau tollens, jika P maka Q, di sini adalah negasi Q ya. Negasi Q, maka konklusi atau kesimpulannya adalah negasi P. Tetapi di sini di premis 2 di sini disebutkan adalah negasi P teman-teman ya. Berarti tidak ada di rumus ponens atau di rumus tollens. Nah, artinya apa? Kalau tidak ada yang sesuai dengan bentuk rumusan ponens dan tollens, maka jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan ya, sehingga jawabannya adalah E teman-teman ya. Jadi kita pedoman itu berdasarkan rumusan yang ada ya. Kalau tidak sesuai dengan rumus ya, maka jawabannya itu tidak dapat disimpulkan. Baik, sekarang kita lanjut latihan soal nomor 2. Nah, jika E of ice diterapkan di kantor ya, ini P, maka operator harus upgrade device yang baru, ini Q. Kemudian premis 2 adalah operator masih menggunakan device yang lama. Nah, berarti ini berlawanan ya dengan Q. Berarti di sini bentuknya adalah negasi Q. Oke, berarti kita ingat rumus ya. Jika P maka Q. Kemudian di premis 2 adalah negasi Q. Maka konklusi atau jawabannya adalah apa teman-teman? Ingat, ini adalah bentuk apa? Bentuk tollens teman-teman ya, sehingga konklusi atau jawabannya adalah negasi P ya. Berarti yang berlawanan dengan P ya, yang berlawanan dengan P apa? Oke, A, kantor belum berencana terapkan E of ice. Di sini ada kalimat belum berencana. Nah, belum berencana ini sepertinya kurang tepat dengan negasi P ya, karena ada kata berencana ya. Ini kan kita tidak berbicara mengenai berencana atau tidak berencana atau belum berencana ya. Jadi jawaban A ini tidak sesuai. B, E of ice belum diterapkan di kantor. Nah ini sesuai ya, yang B ya. Kita coba cek yang C, operator harus upgrade, ini tidak. E of ice mungkin akan diterapkan. Oke, ada kata mungkin akan, ini belum pasti ya, berarti ini bukan jawabannya. Yang E tidak dapat disimpulkan, ini bisa dapat disimpulkan ya. Berarti jawabannya adalah B teman-teman ya. Ya, mudah bukan? Jadi intinya kalau kita menghafal rumus, maka pasti kita akan bisa menjawab ya teman-teman. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke latihan soal nomor 3. Premis 1, jika semua mesin beroperasi dengan efisien, oke, ini P, maka biaya produksi tidak akan membengkak. Oke, ini Q. Di premis 2, ternyata biaya produksi membengkak. Di sini negasi Q, ya, biaya produksi membengkak. Jadi ini sama seperti
sebelumnya rumus tolens ya. Jika P maka Q, jika negasi Q maka jawaban atau kesimpulannya adalah negasi P. Negasi P berarti yang berlawanan dengan semua mesin beroperasi dengan efisien. Berarti kita cari jawaban yang tidak efisien ya. A. Biaya produksi membengkak karena mesin tidak efisien. Oke, ini masih ada masuk Q ya, unsur Q. Jadi ini bukan jawabannya. Yang B, jika biaya produksi membengkak maka mesin efisien. Ya, ini juga masih masuk unsur Q ya. Jadi tidak boleh ada unsur Q, harus P saja. B bukan jawabannya. Yang C, ada mesin yang tidak beroperasi efisien. Ada mesin. Berarti ini tidak semuanya ya, tidak ada membahas terkait dengan itu. Jadi ini bukan jawabannya. Yang D, semua mesin beroperasi dengan sangat efisien. Ya, ini juga tidak sesuai ya, karena harus berlawanan ya dengan beroperasi dengan efisien. Berarti ini bukan jawabannya. Ya, jadi yang benar adalah E ya, semua mesin tidak beroperasi dengan efisien. Oke, ini adalah negasi P. Jadi jawabannya adalah E teman-teman. Ya, bagaimana? Mudah bukan? Oke, baik, sekarang kita langsung lanjut ke pembahasan latihan soal nomor 4 ya. Premis 1. Jika stok bahan baku menipis, oke, ini P, maka proses produksi akan terhambat. Ini Q. Kemudian premis 2. Jika proses produksi terhambat, nah ini bentuknya Q, maka distribusi barang tidak tepat waktu. Oke, ini bentuk R. Nah, sekarang kita cari kesimpulan. Ini bentuknya apa teman-teman? P, jika P maka Q. Premis 2-nya adalah jika Q maka R. Ya, sehingga kesimpulannya adalah Q dan Q ini adalah tereliminasi, sehingga jawabannya adalah jika P maka R. Ya, artinya kita coret yang ini. Nah, proses produksi akan terhambat, kita coret. Jawabannya adalah jika P maka R. Berarti jika stok bahan baku menipis, maka distribusi barang tidak tepat waktu. Ya. Oke, ini langsung ya, ini di jawaban A ya teman-teman ya. Jika stok bahan baku menipis, maka distribusi barang tidak tepat waktu. Nah, berarti jawabannya A ya. Langsung kita jawab teman-teman. Oke, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Nah, sekarang kita langsung lanjut ke latihan soal nomor 5. Ya. Di sini bentuknya seperti ini ya. Premis 1, jika sistem drainase buruk, oke, ini P, maka akan terjadi kekeringan pada lahan. Ini Q. Jika terjadi kekeringan pada lahan, oke, ini Q, maka petani akan gagal panen. Oke, ini R. Oh, ternyata ada lagi premis lanjutan teman-teman. Petani di desa Mekarsari panen melimpah. Nah, ini bentuk bentuk lanjutan ya. Di sini petani di desa Mekarsari panen melimpah. Berarti di sini adalah negasi R teman-teman ya. Nah, bentuk seperti ini bagaimana teman-teman ya? Jadi ada model bentuk seperti ini dalam soal ya. Jadi ini juga model campuran sebenarnya ya. Kalau coach bilang yaitu bentuk dari, kalau kita lihat polanya di premis 1 itu jika P maka Q, jika Q maka R. Nah, kemudian ada lanjutan negasi R teman-teman. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini teman-teman? Kita selesaikan bentuk yang di atas dulu, premis 1 dan premis 2. Nah, premis 1 dan premis 2 ini rumusannya atau bentukannya model silogisme ya. Sehingga Q-nya ini kita eliminasi ya. Jadi terjadi kekeringan, kita eliminasi, maka jawabannya adalah jika P maka R. Nah, berarti jika sistem drainase buruk, maka petani akan gagal panen. Nah, karena ada premis 3-nya di sini adalah negasi R, maka kira-kira teman-teman ingat tidak? Ini bentuk apa? Jika P maka R, jika negasi R, maka ini adalah bentuk modus tollens teman-teman. Nah, berarti dia kesimpulannya adalah negasi P. Negasi P. Jadi ada dua bentuk di sini ya. Yang pertama itu adalah bentuk
silogisme, setelah diselesaikan masuk ke bentuk tolens. Sehingga jawabannya adalah negasi P. Ya, berarti yang berlawanan dengan sistem drainase buruk, ya. Jadi berlawanan dengan sistem drainase buruk. Artinya berarti sistem drainase bagus ya di Desa Mekarsari, ya. Kita coba cek mana pilihan jawabannya. A, sistem drainase di Desa Mekarsari mempengaruhi hasil panen. Oke, ini tidak ya. Kita cari yang negasi P. B, petani di Desa Mekarsari tidak mengalami gagal panen. Oke, ini bukan. C, sistem drainase di Desa Mekarsari sangat baik. Oke, di sini sangat baik. Ya, berarti ini berlawanan dengan P ya. Ya, ini negasi P. Berarti C jawabannya teman-teman ya. Yang D bukan, tidak mengalami kekeringan, tidak, apalagi tidak dapat disimpulkan ya. Berarti jawabannya adalah C teman-teman. Nah, ada bentukan soal seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman melihat, oh ternyata ada premis lanjutan. Ya, jadi kita menyelesaikan hubungan premis 1 dan premis 2. Jawabannya kemudian kita lanjutkan dengan premis 3. Ya, jadi dia itu modelnya campuran ya, modus silogisme dan juga modus ponens atau silogisme dengan tolens seperti yang kita bahas pada latihan soal nomor 5. Nah, sekarang kita akan lanjut ke latihan soal nomor 6 teman-teman. Tapi untuk latihan soal nomor 6 ini ya, ini adalah tugas yang coach berikan kepada teman-teman untuk silakan teman-teman kerjakan sendiri. Dan jangan lupa teman-teman tulis di kolom komentar jawabannya seperti apa ya. Dan selain menuliskan terkait dengan jawabannya, silakan teman-teman bisa menuliskan apa materi yang ingin teman-teman harapkan supaya coach membahas pada video selanjutnya ya. Nah, kita sudah di akhir materi ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman CPNS dan kedinasan. Sampai jumpa di materi selanjutnya bersama Coach Riz, teman belajar SKD paling asik.